wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always after Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrid Akbar dan di samping saya Ahmad Azuri. Kami dari kelas MIF 2A Politeknik Uzuri Sambas akan menjelaskan materi tentang 7 hasil layar serta perumpamannya terkait masing-masing layar. Mau tahu penjelasannya? Tonton video ini sampai selesai. Jaringan komputer, OSI layar dan perumpamaannya. OSI layar. Model OSI, Open System Interconnection, diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu komunikasi data melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Fungsi dan penjelasan layar. 1. Physical layer. Untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layar fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layar ini. 2. Data link layer. Untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalaman dan perangkat keras seperti halnya media access control address, MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Fungsi LLC adalah menyiapkan sebuah pentransmisian kembali dari kegagalan paket ketika terindikasi. Sedangkan fungsi lapisan MAC adalah mengkoordinasikan akses langsung terhadap lapisan fisik dengan tergantung metode media akses kontrolnya. 3. Network layer. Untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. 4. Transport layer. Untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layar transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layar ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layar ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. 5. Session layer. Untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layar ini, NetBIOS, suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layar presentation dan layar application. NetBIOS Extended User Interface, suatu mengembangkan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. ADSP Apple Tech Data Stream Protocol, PAP Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Tech.
6. Presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, redirector software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computer VNC atau remote desktop protocol RDB. 7. Application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsi nasional jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Fungsi OSI secara singkat. 1. Fisikal, menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalihkan bit-bit antar device. 2. Data link, menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. 3. Network, menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. 4. Transport, menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. 5. Session, memisahkan data dari berbagai aplikasi. 6. Presentation, menyajikan data dan menangani proses seperti enskripsi data. 7. Application, menyediakan user interface. Cara kerja model OSI. 1. Informasi berasal dari layar application. Informasi kemudian melewati layar presentation dan layar session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layar ini disebut PDU, Protocol Data Unit, atau data saja. 2. Setelah sampai di layar transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. 3. Segmen mengalir ke layar network dan kemudian diubah menjadi paket. 4. Paket mengalir ke layar data link dan kemudian diubah menjadi frame. 5. Terakhir frame mengalir ke layar fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. 6. Pada layar ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Proses pengubahan bentuk dari satu layar ke layar berikutnya dilakukan dengan menambahkan header khusus yang disebut enkapsulasi. Proses enkapsulasi terjadi berulang-ulang hingga data diubah menjadi bit-bit. Kemudian bit-bit ini dikirim ke host target melalui media jaringan. Setelah informasi berupa bit-bit sampai di host target, maka proses kembalikannya yaitu melepas header satu persatu dari layar terbawah hingga layar paling atas akan dilakukan proses melepas header. Ini disebut de-enkapsulasi. Lapisan OSI layar dan perumpamannya. 1. Application layer. Perumpamannya, penumpang pesawat membutuhkan tiket pesawat agar bisa naik pesawat dengan cara mendatangi travel resmi atau booking online di internet. 2. Presentation layer. Perumpamannya, untuk mendapatkan tiket, penumpang harus membayar. 3. Session layer. Perumpamannya, penumpang naik pesawat dan dapat duduk sesuai dengan nomor bangku yang ada di tiket tersebut karena mempunyai tiket sebagai hak penumpang. 4. Transport layer. Perumpamannya, waktu pengecekan tiket pesawat di bandara, penumpang dapat memberi pihak boarding pass tiket maskapai pesawat yang sudah dipesan dari pemilik travel kemana tujuan perginya. 5. Network layer. Perumpamannya, pemilik travel memberi informasi kepada pihak maskapai pesawat akan tujuan si penumpang dengan menginputkan data penumpang. 6. Data link layer. Perumpamannya, penumpang dalam hal ini tidak hanya satu, sehingga ada kemungkinan beberapa penumpang yang tujuannya sama, sehingga pemilik travel harus mengelompokkan penumpang-penumpang yang kemungkinan mempunyai tujuan yang sama. Contoh, ada penumpang yang transit sehingga dia akan naik 2 kali penerbangan dengan maskapai yang sama, tapi dengan pesawat yang berbeda. 7. Physical layer.
Perumpamannya, pemilik travel harus mengetahui alamat tujuan penumpang, agar nantinya penumpang dapat sampai pada tempat tujuan dengan media pesawat terbaik. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.